Technology is nothing. What's important is that you have a faith in people, that they are basically good and smart. And if you give them tools, they'll do wonderful things with them. Tiada kata sudah untuk mereka yang ingin berkarya. Tiada kata susah untuk mereka yang terus berusaha. Dan tiada kata menyerah bagi kami, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayus Mayasari. Dan saya Niken Damayanti. Setiap daerah di Indonesia memiliki pariwisata unggulan. Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata telah mendorong para pelaku bisnis di bidang pariwisata untuk mengembangkan pariwisata domestik di daerah-daerah yang selama ini kurang terekspos oleh publik. Seperti pada pengembangan pariwisata di Kota Solo, Surakarta, yaitu Taman Agrowisata Balai Kambang. Agrowisata merupakan pariwisata yang dikombinasikan dengan sektor pertanian, mulai dari awal sampai produk pertanian, dalam berbagai sistem dengan tujuan memperluas pengetahuan dan rekreasi di bidang pertanian. Peranan sektor pariwisata sangat menjanjikan. Hal ini dibuktikan oleh catatan World Bank pada tahun 2016, bahwa peranan pariwisata menduduki posisi keempat penyumbang devisa nasional terbesar. Bahkan, pariwisata pernah menduduki posisi tertinggi dengan pemasok devisa nasional sebesar 13%. Kontribusi sektor pariwisata di Kota Surakarta selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pada tabel perkembangan realisasi PAD Kota Surakarta tahun 2010-2014 yang menunjukkan bahwa kontribusi pariwisata selalu meningkat dari tahun ke tahunnya. Sebelum direvitalisasi, kondisi Taman Balai Kambang sangat memprihatinkan, terlihat dari fasilitas yang rusak dan penataan yang tak layak lagi dipandang. Taman Balai Kambang menjadi salah satu kawasan yang kumuh dan semrawut dan juga tak terawat. Hal tersebut yang kemudian mendorong pemerintah Kota Solo mengeluarkan kebijakan untuk menjaga dan melestarikan kawasan warisan budaya yang nantinya berfungsi untuk kemajuan Kota Solo. Setelah direvitalisasi pada peta nomor 17, yaitu daerah pembibitan tanaman, belum terdapat fasilitas yang memadai. Selain itu, pada ruang taman kanak-kanak terdapat sisa ruang kosong yang dapat dimanfaatkan untuk lahan hidroponik. Maka dari itu, kami dengan bangga mempersembahkan karya kami, SAI, City Agricultural Education, Teknologi IoT, Internet of Things, guna optimalisasi potensi pariwisata di Taman Botani Balai Kambang, Kabupaten Surakarta. SAI merupakan suatu inovasi berbasis Internet of Things yang memberikan edukasi bagi wisatawan terhadap budidaya pada lahan perkotaan yang diharapkan dapat menciptakan lahan produktif. Metode penerapan dari SAI adalah kita melakukan diskusi, koordinasi, dan selanjutnya implementasi. Kami telah melakukan diskusi dengan pihak agrowisata Balai Kambang terkait tentang konsep SAI dengan sistem IoT, serta apa saja manfaat dari penerapan teknologi tersebut. Selanjutnya, kita melakukan koordinasi pada pihak terkait mengenai kendala, solusi, serta rencana penerapannya. Kemudian kami akan mengimplementasikan SAI di agrowisata Balai Kambang dengan sistem IoT. SAI ini tidak terbatas pada teori, tetapi juga dapat diimplementasikan pada Taman Balai Kambang dan sekitarnya untuk mengedukasi wisatawan, terutama anak-anak yang berkunjung di Taman Balai Kambang Surakarta agar lebih mengenal pertanian urban. Sehingga SAI dapat meningkatkan promosi dan sebagai fasilitas pendukung agrowisata Balai Kambang dengan metode Smart Promotion untuk mampu bersaing dengan objek wisata lainnya. Cara kerja dari alat inovasi ini yaitu dengan teknologi yang dirancang otomatis, yaitu berbasis IoT yang terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras hardware terdiri atas microcontroller, Arduino Uno, Dynamo, sensor pH, sensor kelembapan, dan sensor AC, serta perangkat komunikasi tegangan berupa resistor, dioda, dan transistor. Perangkat lunak software yang digunakan yaitu dengan menggunakan Telegram. Selain itu juga terdapat peralatan yang mendukung proses persediaan air, yaitu tong plastik besar, pipa, dan instalasi listrik.
Gambar bagian tersebut terdapat beberapa bagian. Tahapan awal yaitu memulai persiapan merancang alat dan pengaturan awal atau penetapan nilai ambang batas dengan melakukan pemrograman. Setelah proses pemrograman, mengecek laporan kesalahan dan pengukuran volume air, kemudian mengecek status volume air dan pengukuran kelembapan tanah, sensor pH, dan sensor DC untuk mengetahui rekomendasi pemupukan. Sehingga dihasilkan data yang akan diolah dan dilanjutkan dengan pengambilan tindakan tepat terhadap aliran air pada dinamo yang akan mengalir dan berhenti secara otomatis apabila dinamo mendapat kode atau perintah untuk stop atau berhenti. Air yang mengalir akan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan berdasarkan jenis tanaman yang dibudidayakan. Kemudian terdapat sistem dasar yang terdiri dari sumber listrik, mikrokontroler sebagai pengatur otomatis, GSM modul untuk pengait atau jaringan kepada mobile dan ponsel, serta komputer sebagai pusat pengolahan data. Kami telah melakukan analisis SWOT, yang mana hasil menunjukkan bahwasannya faktor strength lebih besar daripada lainnya, sehingga teknologi ini sangat direkomendasikan untuk diimplementasikan pada Taman Balai Kambang Solo guna mewujudkan pariwisata berbasis 4.0. Wisata edukasi guna mewujudkan industri 4.0. Hal ini karena tempat pariwisata yang memberikan edukasi terhadap budidaya, pertanian, dan lahan perkotaan. Oleh sebab itu, saya sangat direkomendasikan untuk diterapkan oleh agrowisata Balai Kambang Kota Surakarta. SAE, optimalisasi pariwisata, revolusi 4.0 era. Kami berharap adanya sosialisasi kepada masyarakat sekitar serta pembahasan lebih lanjut mengenai solusi dari permasalahan yang telah kami paparkan. Kamu tidak pernah mengubah banyak hal dengan melawan realitas yang ada. Untuk mengubah sesuatu, buatlah model baru yang membuat model yang sudah ada menjadi usang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.